Vampire. Rogue dikirimkan sebuah granat, namun Rogue masih bisa melakukan debus di balik sebuah batu. Bersembunyi di belakang batu. Apakah Tonike akan segera maju atau juga Rogue yang di-end pulang menuju lobby. IHC selesai dengan 21 poin mereka. Dan tidak baik apa yang bisa dilakukan oleh para pemain-pemain IHC di match kali ini. Sudah lumayan karena eliminationnya ada, namun tidak bisa mengakhirinya dengan sebuah winner-winner chicken dinner. Karena ternyata Vampire menolak menyerah. Maksud saya mereka tetap mendapatkan elim yang lumayan dan terus menuju ke late game. Tapi memang sih ini susah banget untuk bisa masuk ke tengah-tengah. Karena zonanya lo lihat deh San, ini kayak open field gitu kan. Jadi mainnya pasti pada minggir, pada di bagian pinggir-pinggir, ngeeliminasi lawan-lawannya, nggak mau area sekitarannya tuh ada orang lain. Itulah yang gue lihat dari tadi. Makanya tadi kayak tiba-tiba ada IHC, tiba-tiba ada Talon, kok tiba-tiba ada Vampire. Karena mungkin tadi fokusnya mereka adalah ke satu titik untuk kopdar. Yang mereka semua memutuskan kopdar untuk di area jam 1 dari zona. Sementara kita melihat juga bagaimana dari Besiktas bertahan di bagian lower groundnya. Memang masih ada 4 Miracle Vibes yang terus memberikan pressure menuju ke arah Besiktas. Belum ada efek samping tambahan yang terjadi. Bahkan Tianba masih berada di bagian utara, masih berada di bagian compound, luar zona. Belum ada inisiasi untuk melakukan pergerakan. Tapi ternyata inisiasi datang dari Alliance menuju ke arah Brute Force. Karena memang mereka berada di dalam satu garis yang sama di arah jam 9. Ini seperti apa yang dimainkan Alliance di hari kemarin. Mereka menunggu sampai akhirnya match ketiga, match keempat. Mereka ngegas, mereka mendapatkan WWCD. Kalau tidak salah di match keempat di hari yang kemarin. Dan ini bisa didapatkan kembali. Rangel memang menjadi andalan untuk tim Alliance dari Malaysia. Lemparan utility yang dilakukan oleh Brute Force. Mengundang adanya Tianba yang datang. GG Bong tumbang. Tianba memisahkan Sun saja. Apa yang bisa dilakukan oleh Sun? Ternyata knockdown yang bisa dia berikan menuju ke Brute Force. Buah perlawanan yang sangat alot terjadi antara Brute Force dan juga Tianba. Ada yang datang, Yudo Alliance menjadi third party dan membuat tumbang satu persatu pemain dari kedua belah pihak antara Tianba dan juga Brute Force. Karena memang posisi dari Tianba itu yang paling belakang, yang paling terakhir untuk bisa masuk. Bahkan last man standing Shan masih bisa ngacir dengan low HP bar, membiarkan dua tim ini berseteru, bergesekan, repot. Saat ini memang kerepotan, harus menyelamatkan dua temannya, harus melakukan setup terlebih dahulu. Tapi Alliance saat ini lengkap dengan 4 pemain, masih bisa mengeksekusi kembali satu pemain dari Brute Force. Adikluk kembali berulah dengan AK-nya. Tapi Shan diam-diam dari paling belakang mendekat. Sementara dari Olio terus menghujani granat menuju ke arah Brute Force. Shan sangat dekat sekali. Shan membuka badannya, tapi Shan sedikit ragu-ragu untuk menembak, malah Brute Force yang memberikan tembakan terlebih dahulu. Tianba akhirnya selesai di belakang sana. Tianba tidak bertahan cukup lama di match kali ini. Mereka tidak sampai mendapatkan top 2 atau winner-winner chicken dinner. Olio gagah berani, datang dia dengan PP Bizon mencari keberadaan dari Brute Force, mencoba mencari di area dalam dari sebuah smoke dengan menembakkan smoke tersebut, namun memang tidak ada siapapun di dalam sana. Keluk sudah mendapatkan satu elimination, sebuah tabungan untuk timnya, namun di tempat yang berbeda Foyudu ditumbangkan oleh Alliance, diambil oleh Tonike. Ternyata Vampire masih nyelip dua pemain, bahkan Tony Kurniawan sudah menyumbangkan 600 damage di dalam match ini. Jimmy berhasil untuk touchdown di satu titik dan sempat juga untuk melakukan unboxing paket. Belakang sana, Tony Kurniawan serta kawannya masih bersembunyi di belakang jerami, belum terdeteksi siapapun juga. Refreshment yang didapatkan oleh Alliance ini bakal membantu mereka untuk bisa bermain, berdansa di bagian late game-nya. Dan 4 Miracle Vibes dan 3 points eliminations. Mereka yang punya compound. Ya, mereka mendapatkan komponen, mereka akan bertahan di area tersebut cukup lama. Jimmy, ini adalah pemain dengan elimination yang paling besar di Alliance nomor 2. Karena nomor 1 adalah Keluk dengan 13. Namun Jimmy, 12 elimination sementara waktu sudah dia kumpulkan, dia berikan kepada timnya. Dan Tonike coba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Vampire memang menakutkan sekali, tidak mudah untuk bisa mengalahkan Vampire. Walaupun mereka terjepit, tetap alot para pemain-pemain Vampire untuk dipulangkan. Masalahnya Blue Zone nih, Blue Zone yang mungkin bisa menjadi counter dari Vampire. Kalau mereka mau menghindari Blue Zone, mereka harus keluar dari jerami ini. Tapi pastinya akan ada beberapa pressuring shot dulu dari Tony Kurniawan menuju ke bagian depan sana. Alliance melakukan setup split 2-2. Dan diutuslah dua pemain Leon Desert serta Jimmy untuk menghentikan langkah kaki dari Vampire, dijegal, di lockdown. Membuat Vampire sedikit kebingungan, overthinking.
Apa yang harus mereka lakukan? Mereka nggak punya vehicle, mereka nggak punya obstacle, mereka nggak punya smoke. That's why mereka mantau-mantau dulu, tapi ternyata di area yang berbeda pecah sudah peperangan antara Besiktas dan For Miracle Vibes. Dok menjadi korban, namun Poser juga tumbang. Tembakan terjadi kembali, Tospik mendapatkan satu pemain lagi dan lagi. Tospik dengan DBS-nya berganti dengan Evo dan Tospik menjadi pahlawan bersama dengan Lewis memulangkan semua pemain-pemain dari For Miracle Vibes. Siapa yang menyangka For Miracle Vibes akan tumbang di area defensif compound mereka. Retake berhasil dilakukan oleh Besiktas Black. Dan ini membuat mereka mendapatkan entry compoundnya. Tapi lihat bagaimana dari Alliance sudah mengirimkan 2 pemainnya untuk berjaga-jaga di bagian dalam. Untuk menjaga area dari Besiktas. Ini confidence yang sangat tinggi sekali menurut gua dari Alliance. Mereka nggak main secara sama-sama, not playing as a unit. Tapi mereka hanya mengirimkan 2 pemain untuk memberikan pressure. Untuk membuat Besiktas gak bisa kemana-mana. Dan Jimmy granatnya connect lagi menuju ke arah Tospik. Membuat 3 pemain yang aktif sementara waktu. Lagi-lagi Poser down. 2 pemain down. Akibat granat yang dilontarkan oleh Jimmy. Leon DZ pun bertugas untuk menyelesaikan yang ada. That's why dari Leon DZ sudah siap-siap dengan P90-nya. Udah dilihat bagaimana performa yang begitu baik datang dari Alliance. Kenapa 2 yang depan bisa percaya diri? Karena backupnya datang dari Keluk di belakang dengan begitu luar biasa. Bahkan kembali 1 pemain lagi, Olio, yang kali ini menjadi Algojo mengganti. Keluk juga mendapatkan Poser. Bahkan pemain-pemain dari Besiktas hanya misalkan 1 yang terakhir dan selesai sudah. Besiktas dipulangkan oleh Alliance dengan begitu rapi. Beli martabak di Kalibata, Alliance nabrak, Besiktas rata. Super nice, gila GG banget. Alliance, rapi banget permainannya untuk di late game saat ini. Semuanya kayak lancar. Semuanya seperti sudah dipikirkan dari tadi oleh Alliance. Mereka seperti sudah bisa membaca masa depan. Iya, gue gak ngerti lagi kayak yaudahlah gue ngirim 2 akan lancar, aman. Tapi sepertinya Stone akan mematahkan sedikit pendapat itu. 1 sudah down, masih ada 3 lagi. Apakah mampu Vampire merebut winner-winner chicken dinner yang ada di depan mata dari Alliance? Karena kalau kita ngomongin dari forecast, jelas dipegang sama Alliance dengan 4 pemainnya. Ya, Alliance punya segalanya untuk mereka merayakan sebuah winner-winner chicken dinner. Alliance punya jumlah pemain yang lebih banyak, Alliance punya zona, namun Alliance juga harus menghadapi pil pahit. Karena Vampire mendapatkan 1 pemain dari Alliance, membuat 3 melawan 2. Vampire perlu 1 knockdown lagi untuk akhirnya mereka menyamakan kedudukan menjadi 2 melawan 2. Dan ini akan menjadi sangat seru sekali. Yes, apalagi yang harus dilawan Alliance adalah Sigma dari mid-season global tournament, Vampire. Hanya dengan 2 pemainnya, tapi masalah 2 pemain ini adalah 2 monster, Tony Kurniawan dan juga Stone. Tony keluar dari hiding spotnya, berusaha untuk merangkak, berusaha untuk berkamuflase, cosplay menjadi rumput kering di tanah Erangel. Tapi adik Luke dan kawan-kawan akan siap-siap juga. Mereka split, mereka bermain di bagian tengah dari Alliance. Mereka yang punya circle sementara waktu. Tapi masalahnya kalau ada blender di antara mereka, mereka bakal pusing 7 keliling. Tapi Stone sudah melemparkan granat, saling bertukar granat Olio dan Stone. Belum ada yang tumbang, belum ada efek samping. Tapi splash damage pun tidak ada. Jangan sampai ada sebuah pergerakan yang skibidi. Karena jika ada pergerakan skibidi seperti yang dilakukan oleh Tonike, ini akan berakibat fatal. Tonike menjadi 1 katalis yang akhirnya membuat Alliance mendapatkan winner chicken dinner kedua mereka di group stage. Sementara waktu kita bisa bilang Sigma dari match tadi adalah Alliance. Dengan sebuah performance luar biasa, begitu rapi. Semua fight mereka lancarkan, semua apapun itu. 4 pemain bermain seperti tidak ada bolong sama sekali. Alliance membawa nama baik Malaysia untuk di group stage pada hari kedua. Terlihat rapi sekali permainan dari Alliance. Kita melihat bagaimana mereka berjalan dengan begitu luar biasa. Mereka berjalan dengan ritme. Seperti kita melihat sebuah lagu. Ada tempo yang dimainkan oleh Alliance. Ada sebuah irama yang seperti ada kondekturnya istilahnya. Kalau kondektur ini Kondektur bukannya kereta api. Oh iya ya, kereta api ya. Kalau yang ini bapaknya Gita Gutawa apa? Ari Lasso. Bapaknya Gita Gutawa. Yang ini loh, yang dirijen. Dirijen. Ada dirijennya. Dirijen Oh, buat ngisi bensin. Oh, beda ya? Dirijennya. Dirijennya. Ya. Seperti ada dirijennya yang coba untuk mengendalikan ritme dari Alliance dan sangat indah kalau kita lihat bagaimana permainan dari Alliance saling backupnya itu. Ya. Plus 10.000 aura. Plus Alliance. 10.000 aura.
sudah terlalu good untuk saat ini. Terlalu gold memang. Ya, Lions karena mereka mendapatkan 2 winner chicken dinner dan harusnya ini adalah tim pertama yang mendapatkan 2 winner chicken dinner. ini makanya gue bilang sementara waktu good. Walaupun memang masih ada si siapa? Tianba. Ya, kita tahu bagaimana Tianba. Tapi kan Tianba WWCD-nya belum ada bahkan sejauh ini. Nah, ya betul. Risk sekali. Risk sekali. Permainan dari Lions. Ya,